pemanggilan dan pengutusan seorang anak muda bernama Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan dan dipercayakan untuk melakukan satu tugas yang tidak mudah, karena tugas itu mengandung resiko yang berat. Ketika Yeremia dipanggil, ia sedikit melakukan sebuah penolakan kepada Tuhan. Apa yang dia katakan, Tuhan, aku masih sangat muda. Aku belum memiliki apa-apa. Tetapi Tuhan bilang, hei Yeremia, sebelum engkau ada, sebelum engkau di rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Bahkan aku menguduskan engkau dan aku menetapkan engkau untuk satu pekerjaan, mewakili aku untuk mendampingi umatku Yehuda. Pertanyaan demi pertanyaan timbul. Kenapa Tuhan harus pilih saya? Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, dia menolak dan mengatakan, Tuhan, aku masih sangat muda. Tuhan, aku tidak berpengalaman. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dan kaya-kayanya Tuhan, salah deh pilih saya. Tetapi apa yang dijawab oleh Yeremia kepada Allah dalam proses pemanggilannya, diyakinkan kembali oleh Allah di dalam bacaan kita bahwa tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir, karena aku menyertaimu, karena aku akan mendampingimu, karena aku akan membekalimu dengan segala kuasa yang aku miliki. Saudara-saudara, lebih meyakinkan lagi bagi Yeremia, Allah lakukan satu proses dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-9. Ia menjamah mulut Yeremia dan mengatakan bahwa aku meletakkan firmanku di dalam mulutmu, supaya apapun yang kau ucapkan, apapun yang kau perkatakan, yang keluar dari bibir mulutmu adalah firmanku. Itu bukan semata-mata hasil pikirannya, kehendak bebasnya, tapi yang dikatakan, diucapkan adalah firman Allah. Sebagai manusia yang punya keterbatasan, kelemahan, yang punya ketidakberdayaan diri, maka yang harus dilakukan oleh ibu bapak, saudara dan saya, itu adalah melakukan apa yang disebut dengan self-acknowledgement, pengakuan diri. Nah, di dalam pengakuan diri itu ada beberapa faktor yang selalu saja kita dapat dan kita jumpa, kita temui dalam diri kita. Pertama, afraid. Kita semua punya rasa takut. Kita semua punya rasa gemetar. Kita semua punya rasa khawatir dalam hidup. Ketakutan itu selalu menjadi momok, menjadi bagian yang membuat kita enggan untuk merespon panggilan Tuhan. Kedua, doubt, ragu. Keraguan, merasa diri belum pantas, belum layak. Ada keraguan yang begitu kuat membatasi kita untuk tidak merespon pilihan Tuhan itu. Tiga, inexperience, tidak berpengalaman. Seperti Yeremia bilang, Tuhan, maaf, aku nggak pengalaman loh pimpin ini bangsa yang besar ini. Aku nggak pengalaman, aku nggak bisa bicara buat mereka. Kalau cuma untuk sekedar sampaikan pesan Tuhan, oke. Tapi meyakinkan umat ini percaya kepada firman-Mu yang kusampaikan, aku nggak punya pengalaman itu Tuhan. Kayaknya jangan dulu deh saya. Karena saya juga not skill, saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kemampuan untuk itu. Dan biasanya yang terjadi dalam kehidupan banyak orang itu adalah tidak percaya diri, not confident, tidak yakin bahwa dia mampu. Poin-poin ini sebenarnya adalah pengakuan diri. Maka itu menjadi honesty. Dia menjadi sebuah kejujuran batin, kejujuran hati di dalam diri. Tetapi dia tidak boleh menjadi sebuah alasan yang dibuat-buat. Kalau ada yang di sektor-sektor biasa, kenapa tidak pernah datang ibadah PKB Pak? Oh maaf, saya sibuk. Sibuk itu selalu menjadi alasan klasik
Banyak pekerjaan, saya harus keluar kota, saya begini, bla 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 bla. Itu alasan yang selalu dipakai untuk tidak melayani, tetapi orang harus self understanding. Dia harus mengerti siapa dirinya. Dia harus belajar siapakah aku ini. Maka dia didorong untuk bekerja keras, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan di dalam dirinya. Maka orang itu juga harus belajar banyak hal, learn many things. Dia harus belajar, dia harus cari, dia harus buka referensi supaya dia diperlengkapi. Banyak orang di dalam kehidupan ini sunau-nau tak mau belajar. Lalu bikin diri tahu semua hal. Itu yang disebut mengerti. Harusnya kalau kita belajar siapa diri saya harus mengembangkan potensi yang saya punya. Maka potensi mana yang kuat itu saya push di situ, saya hajar dia di situ supaya dia menjadi kekuatan di dalam diri saya. Ini tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tapi kalau ada apa-apa langsung give up. Saya menyerah. Itu orang yang tidak mau mencapai sebuah keberadaan hidup yang baik. Orang yang tidak mau hidupnya mengalami transformasi, apalagi ketika dia menjadi pemimpin di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara kepemimpinan itu bukan hanya bicara di dalam organisasi. Pribadi kita adalah pemimpin bagi diri kita. Nah, kalau kita memimpin diri kita saja, kita nggak punya dorongan, motivasi untuk supaya saya punya keberadaan ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang, bisa menjadi sesuatu bagi orang lain, maka kan harusnya saya menggali diri saya, meningkatkan diri saya, self knowledge. Maka saya harus bisa meningkatkan kualitas diri saya, supaya saya mencapai titik-titik klimaks untuk bisa menjadi seseorang yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk satu misinya. Lalu saya tidak bekali diri saya, kualitas hidup saya begitu-begitu saja. Orang lebih suka kan main di zona aman. Ke kiri dia aman, ke kanan dia aman, dia ambil posisi di situ. Tidak berani untuk terobos dan melawan arus. Tidak berani untuk melawan tantangan dan persoalan-persoalan hidup. Karena kehidupan ini butuh fight. Nah, pemimpin yang baik itu selalu memiliki yang namanya responsibility, tanggung jawab. Pemimpin yang baik itu bukan kalau ada masalah kasih tinggal. Pemimpin yang baik bukan kalau ada masalah suruh orang kasih selesai. Pemimpin yang baik dia bertanggung jawab untuk selesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi ketika Yeremia dipilih dalam kepolosan dan ketidaktahuan dirinya, tapi kemudian Tuhan tanamkan poin-poin ini dengan mengatakan, aku akan pakai, aku akan taruh firmanku di dalam mulutmu, aku akan menjaga, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan semua itu diperlengkapi oleh Tuhan, satu demi satu menjadi bagian di dalam karakter Yeremia.